Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, Ibu. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu meminta untuk Zulfa Ameliana membacakan doa teman-teman kelasnya. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai dengan membaca doa sesuai kebiasaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Zulfa. Baik, Ibu akan mengecek daftar hadir ya. Hemas Roro Pramesti, hadir Ibu. Dewi Ameliana, hadir Ibu. Zulfa Ameliana, hadir Ibu. Rara Syifa Hamidah. Izin menjawab Ibu, Rara tidak hadir tanpa keterangan. Oh gitu, berarti kita apa ya? Iya Ibu. Baik, berarti untuk hari ini ada satu orang anak yang tidak masuk ya. Iya Bu. Baik, kemudian untuk pelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran untuk kita hari ini. Yaitu setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian dapat mengembangkan ide, kemudian dapat menganalisis teks eksplanasi dan mencermati teks eksplanasi. Baik, untuk judul materi kita hari ini yaitu menganalisis teks eksplanasi. Kalian ada yang sudah mengetahui apa itu teks eksplanasi? Izin menjawab Ibu. Iya, silakan Dewi. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan proses terjadinya suatu fenomena. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Dewi. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Dewi. Untuk teks eksplanasi ini adalah menceritakan sebab akibat atau proses terjadinya suatu fenomena alam, fenomena sosial, budaya, dan lain-lain. Kemudian teks eksplanasi ini diawali dengan pernyataan umum, kemudian diikuti penjelasan atau urutan sebab akibat, dan diakhiri dengan interpretasi. Informasi yang dimuat dalam teks eksplanasi ini bersifat faktual yang disampaikan dalam bentuk deretan penjelas yang disajikan secara berurutan dari tahap awal hingga tahap akhir. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri pada teks eksplanasi. Untuk yang pertama yaitu membahas fenomena yang populer. Kemudian Ibu meminta untuk Hemas untuk membacakan ciri-ciri yang kedua. Baik Ibu, saya akan membacakan untuk ciri-cirinya, yaitu informasi disampaikan secara logis dan sistematis. Dan sekali yang dikatakan oleh Hemas tadi, informasi yang disampaikan secara logis dan sistematis gunanya untuk memudahkan para pembaca untuk mengetahui peristiwa apa yang sedang terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, silakan untuk Dewi untuk membacanya. Yang ketiga, menggunakan bahasa formal. Ya, dalam teks eksplanasi ini menggunakan bahasa yang formal. Kemudian yang keempat, silakan untuk Zulfa. Izin menjawab Bu, ciri-ciri teks eksplanasi yang keempat yakni mengandung hubungan sebab akibat. Iya, benar sekali bahwa di dalam teks eksplanasi ini mengandung sebab akibat. Kita bisa mengetahui sebab terjadinya fenomena tersebut dan akibat terjadinya fenomena tersebut itu apa. Nah, kemudian yang kelima bersifat objektif. Bersifat objektif di sini itu sudah sesuai dengan data yang telah diperoleh oleh penulis teks eksplanasi. Kemudian kita masuk ke struktur teks eksplanasi. Untuk struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum di sini berisi pengantar tentang fenomena yang akan dijelaskan. Kemudian yang kedua ada deretan penjelas. Deretan penjelas merupakan penjelasan detail mengenai proses atau sebab akibat fenomena ditulis secara bertahap dan logis. Kemudian yang ketiga itu ada penutup dan interpretasi. Penutup di sini mencakup simpulan dan atau
penegasan ulang tentang fenomena yang sedang dibahas. Dari materi yang telah Ibu bahas tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Ibu, Iya, silakan Dewi. pada pernyataan umum ini apakah selalu berada di awal? Pertanyaan yang sangat bagus, terima kasih Dewi. Pernyataan umum ini selalu berada di awal karena bersifat sebagai pengantar dan berisi tentang penjelasan mengenai fenomena yang akan dijelaskan. Begitu deh. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah menganalisis teks eksplanasi. Kalian bisa memulai dengan membaca dan memahami teks, gunanya untuk memahami isinya, kemudian kalian mengidentifikasi topik atau fenomena yang dijelaskan dalam teks. Kemudian yang selanjutnya yaitu menentukan struktur teks seperti pernyataan umum, deretan penjelas, kemudian penutup. Untuk pernyataan umum, kalian bisa mencari pada bagian yang memberikan gambaran umum tentang fenomena yang sedang terjadi dalam teks tersebut. Kemudian deretan penjelas, kalian bisa menemukan penjelasan yang rinci mengenai proses atau sebab akibat dari fenomena yang sedang terjadi pada teks tersebut. Kemudian pada bagian struktur penutup ini, periksa apakah ada kesimpulan atau ringkasan pada akhir teks tersebut. Kemudian di sini Ibu memberikan contoh pada teks eksplanasi. Di sini Ibu mengambil contoh pada proses terjadinya hujan. Baik, Ibu akan meminta untuk Dewi untuk membacakan teksnya. Baik Ibu, proses terjadinya hujan. Hujan adalah fenomena alam yang terjadi akibat siklus air di bumi. Hujan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Proses terjadinya hujan dimulai dengan penguapan air dari permukaan laut, sungai, dan danau akibat panas matahari. Uap air tersebut naik ke atmosfer dan membentuk awan. Ketika awan mencapai ketinggian tertentu, suhu yang dingin menyebabkan uap air mengembun menjadi tetesan air. Jika tetesan air tersebut sudah cukup berat, gravitasi akan menariknya kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Dengan demikian, hujan adalah bagian dari siklus air yang terjadi secara terus-menerus untuk menjaga kelangsungan kehidupan di bumi. Ya, terima kasih Dewi. Nah, pada contoh telah Ibu sajikan ini, bahwa pernyataan umum terdapat pada awal paragraf. Nah, kemudian pada paragraf kedua di sini terlihat sangat rinci ya yang dijelaskan. Nah, maka kita bisa menyebutnya pada struktur deretan penjelas karena di sini sangat mencakup banyak sekali ya rincian tentang proses terjadinya sebab akibat seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang terjadi seperti atmosfer, kemudian gravitasi, hujan, dan lain-lain. Kemudian pada paragraf akhir ini terdapat kesimpulan dan juga penutup untuk menutup teks eksplanasi tersebut. Nah, kita bisa memasukkan ini ke dalam struktur penutup. Dalam melakukan evaluasi pada informasi yang disajikan pada teks eksplanasi ini, bisa melakukan memeriksa kebenaran informasi yang ada di dalam teks eksplanasi tersebut. Apakah teks tersebut berdasarkan pada fakta dan data ilmiah. Kemudian, teks eksplanasi memiliki tujuan teksnya, yaitu untuk memberikan pengetahuan atau menjelaskan informasi tentang fenomena yang sedang terjadi kepada para pembaca. Nah, apakah materi yang telah Ibu sampaikan ini sudah dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Baik. Ibu, Iya, Dewi. bertanya, Iya, dalam teks eksplanasi ini ada batasan
berapa paragraf yang akan disajikan, karena itu tergantung pada suatu fenomena yang sedang terjadi. Seperti itu, Dewi. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau begitu, jika sudah memahami semua penjelasan materi dari Ibu, Ibu akan memberikan tugas ya anak-anak. Baik Bu. Pada materi kali ini, Ibu akan memberikan tugas. Ibu meminta kalian untuk menentukan struktur teks seperti pernyataan umum terdapat pada bagian mana, kemudian dari penjelas ada di bagian mana, dan penutup ada di bagian mana. Lalu dijelaskan juga mengenai ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam suatu teks eksplanasi. Teks eksplanasi yang kalian pilih. Kemudian serta memeriksa kebenaran informasinya. Jadi kalian juga diharapkan untuk menyajikan kebenaran data yang ada di teks eksplanasi tersebut. Apakah sudah jelas tugas yang Ibu berikan? Izin bertanya Bu, Iya, silakan Zulfa. untuk sistematisasi pengumpulannya bagaimana ya Bu? Tugas dikumpulkan melalui link Google Drive ya. Untuk tugas, Ibu meminta kalian untuk membuat pada Microsoft Word ya. Kemudian dapat dikumpul melalui link Google Drive yang dibuat oleh ketua kelasnya. Siapa ya di sini? Saya Ibu. Baik. Kemudian Google Drive akan dibuat oleh ketua kelas. Lalu ketua kelas dimohon untuk mengirimkan ke saya ya pada via chat WA. Baik Bu. Oke, tugas dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Baik. Jika materi yang sudah disampaikan sudah paham, maka kita akan melakukan refleksi pada pertemuan kali ini. Baik. Kepada anak-anak disilakan untuk menyampaikan hasil apa saja yang didapatkan pada pembelajaran kali ini. Siapa yang ingin duluan? Saya Bu. Baik, disilakan Zulfa. Izin menjawab Ibu, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teks eksplanasi, yakni teks yang menjelaskan tentang suatu fenomena secara rinci. Iya, beri tepuk tangan untuk Zulfa. Kemudian di sini ada ciri-ciri teks eksplanasi. Siapa yang masih ingat? Iya, silakan Dewi. Seingat saya salah satu ciri-ciri dari teks eksplanasi yaitu menggunakan bahasa yang formal. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Dewi. Kemudian ada apa aja sih struktur dalam teks eksplanasi ini? Izin menjawab Ibu. Iya, silakan Mas. Itu yang pertama pernyataan umum, lalu deretan penjelasan, yang ketiga penutup atau interpretasi. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mas. Baik. Sepertinya anak-anak Ibu sudah paham semua ya pada materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap minggu depan sudah mengumpulkan tugas yang sudah Ibu sampaikan ya. Baik, Ibu, karena waktu kita sudah habis, untuk menutup pada pembelajaran kali ini, Ibu minta kepada Hemas untuk dapat memimpin membaca doa untuk mengakhiri pada pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima Terima kasih Ibu. Semangat belajarnya ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ameliana dengan NPM 2213041086 sebagai observer lisan dari Fitria Susanti pada keterampilan 2, yaitu keterampilan menjelaskan. Pada keterampilan 2, Fitria Susanti menyadari adanya keterbatasan pembendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki siswa. Oleh sebab itu, Fitria Susanti tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit.
Kemudian, Fitria Susanti menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan dan berlebih-lebihan. Pada penggunaan contoh, Fitria Susanti memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasannya. Kemudian, Fitria Susanti menggunakan contoh yang relevan dengan penjelasan yang sedang dipaparkan. Fitria Susanti juga menggunakan contoh yang sesuai dengan pengetahuan dan juga usia dari peserta didiknya. Pada pengorganisasian, Fitria Susanti menunjukkan dengan jelas pola atau struktur sajian, khususnya hubungan antara contoh-contoh dan generalisasi. Kemudian, Fitria Susanti memberikan ikhtisar atau butir-butir yang penting, baik selama pelajaran maupun pada akhir pelajaran, dan memberikan penjabaran tambahan. Fitria Susanti mengadakan variasi dalam memberikan penekanan pada hal-hal penting dalam penjelasannya. Kemudian, butir-butir penting dalam penjelasan diberikan tekanan dengan cara mengulanginya dan mengatakan dalam kalimat lain atau menyebutkan satu demi satu. Fitria Susanti memberikan penekanan yang berbeda dengan mimik, isyarat, ataupun gerakan selama pelajaran berlangsung. Pemberian tekanan yang diberikan oleh Fitria Susanti juga dengan menggunakan gambar-gambar atau benda yang terdapat di sekitar. Kemudian balikan, Fitria Susanti mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman minat atau minat sikap siswa tentang relevansi atau kegunaan pada penjelasan yang dijelaskan. Fitria Susanti menggunakan balikan untuk menyesuaikan ketepatan atau mengubah maksud penjelasan itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.